Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 529-532. Li Fugui mengedipkan matanya dan berkata dengan polos, "Kapten Sao, Anda pasti kaptennya. Tetapi Anda tidak bisa membiarkan saya menelan amarah Anda, bukan? Bisakah saya, Kapten, masih menyalahkan Anda?" Sao Aiguo marah dan kata tak berdaya. Mata Li Fugui berbinar, dia menepuk pahanya, dan segera berkata, "Kapten Sao, dengan kata-katamu, aku merasa nyaman. Aku akan segera bertindak untuk memusnahkan keluarga Sangguan yang reaksioner dan mengembalikan rakyat jelata ke masa depan yang cerah." Sao Aiguo tidak berkomitmen berkata, "Tapi izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu, tidak mungkin biro kami mendukung Anda. Jika Anda ingin membalaskan dendam Anda dalam organisasi, Anda harus melewati atasan. Jangan gegabah. Apakah keluarga Sangguan vegetarian? Atau tunggu, mari kita bicara tentang hasil di atas. Saya berjanji Anda tidak akan kecewa." Bukankah hari lili itu dingin? Terlebih lagi, untuk kalimat ini, Li Fugui bahkan tidak percaya satupun tanda baca. Lagi pula, Sao Aiguo akan memberikan beberapa tugas penting kepadanya dalam 3 hari. Dukungan apa yang akan Anda berikan padanya? Namun Li Fugui tidak kecewa, karena sejak awal ia tidak pernah berpikir untuk mendapat dukungan apapun dari game ke-6, yang ia inginkan hanyalah dukungan nominal. Sejauh menyangkut Li Fugui, selama dia memiliki nama game ke-6, apakah ada cara untuk berurusan dengan keluarga Sangguan? Tapi Sao Aiguo jelas tidak berpikir demikian. Dia tidak berpikir bahwa Li Fugui sendirian, serta keluarga Yu dan keluarga Wei, dapat mengguncang keluarga Sangguan. Bahkan jika Kolosseum ditambahkan, saya khawatir itu tidak akan merusak fondasi keluarga Sangguan. Jangan lupa, bagaimana mungkin Tuan Gu di belakang Sangguan King Feng duduk dan melihat keluarga Sangguan dimusnahkan seperti ini. Setelah menasihati Li Fugui beberapa patah kata, Sao Aiguo membawa Hua Duo dan langsung kabur. Alasan utamanya adalah Sao Aiguo merasa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin akan diserang oleh tekanan darah tinggi Li Fugui. Setelah orang-orang di game ke-6 mundur ke mobil, Hua Duo bertanya, "Tim Sao, apakah kita benar-benar tidak akan memberikan dukungan kepada Li Fugui?" Sao Aiguo berkata dengan wajah gelap, "Dukungan? Dukungan apa yang perlu kita berikan dia? Anak ini tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tetapi Sangguan King Feng dipukuli seperti itu, dan dia masih ingin membalas dendam, yang tidak dapat dipertahankan." Hua Duo berkata dengan heran, "Kapten Sao, jadi apa yang baru saja kamu katakan pada Li Fugui kepada melapor kepada atasan untuk membuat keputusan berarti membohonginya?" Sao Aiguo berkata dengan sedikit keraguan di wajahnya, "Itu tidak bisa dianggap berbohong padanya. Itu hanya duo-duo, ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak bisa hanya memikirkan situasi saat ini, kita harus mulai dari situasi keseluruhan." Ya, Sangguan King Feng akan segera menjadi presiden konferensi pengobatan spiritual. Meskipun kami memiliki kesepakatan dengan konferensi pengobatan spiritual di game ke-6, jika kami ingin obat mujarab berkualitas tinggi, kami masih perlu menjalin hubungan yang baik, begitu. Hua Duo tampak tercengang. Tetapi dia berkata sedikit untuk Li Fugui, "Tapi Sangguan King Feng ini memang terlalu sombong. Li Fugui memang sudah di babak ke-6 kami, tidak menganggap serius game ke-6 kami." Pandangan tegas melintas di mata Sao Aiguo, dan dia berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, kita harus melakukan sesuatu di game ke-6. Raih, gunakan kedua tangan dengan keras." Setelah konferensi eliksir dibawa kembali ke game ke-6, Sangguan King Feng ini tidak akan banyak berguna. Saat itu, kita harus menyelesaikan akun terakhir dengannya. Hua Duo juga mencibir, seolah menantikan hari itu. Setelah beberapa saat, Hua Duo bertanya lagi, "Tapi Tim Sao, kamu tidak takut Li Fugui benar-benar akan merepotkan keluarga Sangguan? Orang ini bisa melakukan segalanya. Dan sekarang dia memiliki nama permainan ke-6 kita. Takut dia akan menyebabkan sesuatu?" "Tidak ada yang perlu ditakutkan, dia hanya satu orang. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia hanya memiliki lebih dari cukup energi. Belum lagi,
Apakah itu keluarga Wei atau keluarga Yu, atau Kolosseum tidak mungkin mendukungnya. Sao Aigo tersenyum tidak setuju, sama sekali tidak mengambil hati masalah ini. Setelah memikirkannya, Huaduo tidak bertanya lagi. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh keduanya adalah bahwa segera setelah itu, mereka akan merasa sangat menyesal dan tersipu karena pikiran mereka sendiri. Apa yang terjadi karena Li Fugui akan jauh di luar dugaan mereka. Di luar Kolosseum, Li Fugui menyaksikan kelompok itu pergi di babak ke-6, dan kemudian dia menyeringai dan berkata, "Oke, akhirnya kita mengirim mereka pergi. Selanjutnya, saatnya kita bertengkar hebat, pertarungan besar, orang tua." Itu dan kelopak mata Wei berkedut. Kedua lelaki tua itu selalu merasa bahwa Li Fugui seperti iblis di dunia perasaan yang baik. Tuan Mingjing terbatuk dan bertanya, "Fugui, kamu tidak benar-benar ingin memusnahkan keluarga Sangguan, kan?" Li Fugui sedikit tersenyum dan berkata, "Kenapa tidak? Bahkan jika aku tidak datang, aku harus mencari alasan untuk menidurinya." Corak Tuan Tua Yu dan Tuan Tua Wei berubah. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Li Fugui terlihat lembut di permukaan, tetapi hatinya begitu agresif. Tuan Mingjing berkata dengan sedikit pusing, "Fugui, saya tidak keberatan dengan apa yang Anda katakan, tetapi Anda harus mempertimbangkan kenyataan. Jika putaran ke-6 tidak memberi Anda dukungan, bagaimana Anda bisa memusnahkan keluarga Sangguan sendiri?" Dia berkata dengan benar, "Keadilan bersamaku, dan jalan surga bersamaku." Tuan Mingjing, Tuan Yu dan Tuan Wei tercengang ketika mendengar kalimat ini, dan mereka hampir membatu. Tidak ada seorang pun berpikir bahwa Li Fugui akan mengatakan hal yang begitu kejam dua kata datang. Ini berarti dia kurang mengumumkan bahwa dia adalah protagonis. Tepat ketika mereka bertiga tidak tahu harus berkata apa, dan suasana berangsur-angsur menjadi sedikit aneh, Li Fugui tiba-tiba menatap mereka bertiga dengan tatapan tersenyum dan berkata, "Baru saja bercanda, tidak sulit untuk memusnahkan keluarga Sangguan. Anda tahu, saya tidak sendiri, saya memiliki Tuan Mingjing dan Anda, dan Tuan Yu untuk Tuan Wei." Yu buru-buru membujuknya dan berkata, "Fugui, kami harus mendukungmu. Milikmu, tetapi bahkan dengan kekuatan kami, itu pasti tidak akan cukup. Keluarga Sangguan memiliki akar yang dalam, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Tentu saja aku tahu, mata." Li Fugui berbinar, dia tersenyum, berkata, "Jadi, aku akan mendapatkan yang besar." "Yang besar apa?" Kali ini, bahkan Tuan Mingjing merasa tidak enak. Faktanya, beberapa orang sudah mengenal Li Fugui dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa Li Fugui berbeda dari orang biasa. Orang biasa mungkin menyombongkan diri, tetapi selama Li Fugui mengucapkannya, tidak ada yang gagal. Sampai batas tertentu, ketiga lelaki tua itu sangat mengagumi Li Fugui, dan mereka belum pernah melihat kejujuran seperti ini yang harus dipraktikkan pada orang lain. Tentu saja, justru karena inilah mereka bersedia berinvestasi di Li Fugui, dan mereka dapat dengan yakin mendukung Li Fugui tanpa syarat. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo tidak apa-apa. Masuk dulu." Setelah masuk, bicara pelan-pelan, 10 menit kemudian. "Apa, mendirikan perusahaan konferensi eliksir? Masing-masing dari dua perusahaan kami bisa mendapatkan 7,5% saham sebagai hadiah." Setelah mendengar kata-kata Li Fugui, Tuan Yu dan Tuan Wei terkejut. Pendirian perusahaan konferensi eliksir, bukankah ini merupakan provokasi terang-terangan terhadap konferensi eliksir? Tetapi untuk beberapa alasan, setelah mendengar kata-kata ini, kedua lelaki tua itu tidak hanya tidak takut, tetapi mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersulut di hati mereka. Mereka tahu betul apa artinya itu. Selama perusahaan Spirit Medicine Conference tidak tumbang, pasti akan menggantikan Spirit Medicine Conference dalam waktu dekat. Saat itu yang memiliki saham asli adalah veteran dari Spirit Medicine Conference. Status ini tidak mungkin mereka dapatkan sekarang. Bahkan jika mereka adalah sapi, kuda, atau bahkan anjing untuk keluarga Gu. Tapi untuk Li Fugui, dia memberikannya dengan mudah. Memikirkan hal ini,
Kedua lelaki tua itu hanya merasa bersemangat, dan mata mereka sedikit lembab. Pada saat ini, apalagi Li Fugui ingin memusnahkan keluarga Sangguan manapun, bahkan jika dia ingin berurusan dengan keluarga Gu, kedua lelaki tua itu, laki-laki akan menganggukkan kepala setuju tanpa ragu-ragu. Li Fugui sudah menebak bahwa kedua lelaki tua itu akan bereaksi seperti ini. Dia diam-diam tertawa di dalam hatinya, di mana ada dukungan abadi di dunia ini. Semua dukungan sebenarnya berdasarkan kepentingan. Bahkan keluarga Yu dan keluarga Wei pun sama. Jangan lihat kedua lelaki tua yang tampaknya setia kepada Li Fugui sekarang, dan bersedia menjadi pengikut. Tapi itu karena tongkat dan lobak besar Li Fugui. Sekarang Li Fugui telah melakukan blockbuster seperti itu. Dia tidak takut kedua keluarga ini tidak akan setuju. Dengan pemikiran ini, Li Fugui menjelaskan, meskipun saham ini diberikan kepada Anda tidak memiliki hak untuk menggunakannya, dan Anda tidak dapat membuangnya sesuka hati. Anda tidak dapat menjualnya tanpa izin saya, dan Anda hanya memiliki hak untuk membagikan dividen. Tuan Yu berkata sambil tersenyum, ini bahkan lebih baik. Saya khawatir setelah 100 tahun, keturunan saya yang tidak berbakti akan menjual bagian ini. Tuan Wei juga berpikir demikian, dan kedua rubah tua itu berpikir lebih dalam. Dalam hal ini, kedua perusahaan pasti akan sangat terikat dengan kepentingan Li Fugui di masa depan, dan mereka akan menjadi orang kepercayaan Li Fugui, pengontrol perusahaan. Li Fugui berkata sambil tersenyum. Selain itu, kalian masing-masing juga dapat berlangganan 5% saham. Colosseum telah menukar 40% saham dengan saya untuk 20% saham, bagikan kedua lelaki tua. Itu memandang satu sama lain sepintas. Setelah mendengar ini, setelah berpikir sejenak, Tuan Yu tidak segera membuat keputusan, tetapi bertanya, Fugui, menurutmu, apa yang harus kita tukarkan? Tuan Wei juga memandang Li Fugui. Kedua lelaki tua itu tentu saja harus lebih berhati-hati tentang masalah yang melibatkan kepentingan semacam ini, dan semuanya tergantung pada niat Li Fugui. Saya hanya bisa menyerahkannya tanpa ragu-ragu. Li Fugui tersenyum dan berkata, Yao Tian, ladang obat dari kedua perusahaan Anda akan diisi ke dalam perusahaan konferensi eliksir, dan masing-masing dari kedua perusahaan Anda bisa mendapatkan 5% dari saham gratis asli. Tentu saja tidak masalah. Mendengar ini, Tuan Yu dan Tuan Wei menghela nafas lega. Tetapi Tuan Yu dengan cepat berkata dengan ragu-ragu, hanya saja ladang obat bukan milik kedua keluarga kami. Kami hanya menahannya sementara. Ladang obat sebenarnya adalah ini dari konferensi eliksir. Li Fugui melirik mereka berdua sambil tersenyum, dan tiba-tiba bertanya, akta tanah dan sebagainya harus ada di tangan kalian berdua, kan? Tuan Wei tertegun. Tidak berani menebak apa yang akan dilakukan Li Fugui. Apa yang harus dilakukan? Dia mengangguk dan berkata, benar. Itu telah berada di tangan 4 keluarga besar kami selama bertahun-tahun. Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju dengan itu. Li Fugui mencibir, baik Tuan Gu maupun Sangguan King Feng. Kedua orang ini bukan orang baik. Li Fugui tidak keberatan menipu mereka. Belum lagi, dalam rencana jangka panjang Li Fugui, selama rencana itu dilaksanakan dengan lancar, maka pada akhirnya mungkin bidang kedokteran ini tidak akan ada perselisihan sama sekali. Fugui, kamu, Tuan Yu dan Tuan Wei memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kata-kata Li Fugui tidak diragukan lagi mengalihkan risiko ke perusahaan konferensi eliksir. Terus terang, itu diteruskan ke semua orang, jadi mereka tentu saja tidak akan khawatir. Hanya saja kedua keluarga telah bekerja keras selama bertahun-tahun, melayani sebagai pengurus bidang kedokteran untuk konferensi eliksir, dan sekarang mereka tiba-tiba ingin mengingkari janji dan merusak konferensi eliksir, dan mereka merasa sedikit menyesal. Li Fugui melirik kedua lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, kenapa? Kamu tidak mau? Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Aku bisa bertanya pada keluarga Xie dan keluarga Wang lagi. Fugui, Anda salah paham. Bagaimana mungkin kami jika Anda tidak setuju? Kami hanya berpikir Anda telah dirugikan.
Ketika Tuan Yu dan Tuan Wei mendengar ini, mereka terkejut dan berbicara dengan cepat. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apakah ada kerugian bagi kalian berdua? Selama kalian setuju, formalitas bisa diselesaikan secepatnya." Godaan dan setuju, semuanya berada di bawah kendali Li Fugui. Selama kedua lelaki tua itu setuju dengan masalah ini, mulai sekarang, kedua lelaki tua itu tidak akan memiliki kesempatan untuk memilih. Mereka hanya bisa berdiri di samping Li Fugui tanpa syarat, perut terlalu besar untuk memaafkan pengkhianat yang tak tahu malu. Ekspresi Li Fugui juga menjadi semakin baik, dia tersenyum dan berkata, "Alangkah baiknya jika kedua lelaki tua itu bisa setuju." Kedua lelaki tua itu tidak tahu harus berkata apa selain meminta maaf. Li Fugui melanjutkan dengan mengatakan, "Di masa depan, ladang obat ini masih akan dikelola oleh kalian berdua. Tetapi bahan obat akan langsung dipasok ke perusahaan konferensi pengobatan roh kami. Apakah Anda punya pendapat?" Kedua orang tua itu para pria menggelengkan kepala dan berkata bersama. Tidak keberatan, Li Fugui tersenyum, dan berkata, "Tentu saja. Anda tidak dapat membantu perusahaan mengelola ladang obat dengan sia-sia. Sebagai manajer, kedua keluarga Anda akan memiliki manfaat yang sesuai untuk dipertahankan naik, dan semua biaya akan ditanggung perusahaan." Tapi Li Fugui bukanlah orang yang pelit, dan keuntungannya tidak boleh terlalu buruk kemana harus pergi. Oleh karena itu, kedua lelaki tua itu tidak keberatan dan mengangguk setuju. Li Fugui tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Sekarang perusahaan dan semuanya masih di atas kertas. Ketika resmi didirikan, kita tidak boleh mabuk atau kembali, dan minum banyak." Semua tersenyum. Mereka mengerti apa yang dimaksud Li Fugui. Li Fugui, di sisi lain, sedang memikirkan saham yang dia pegang saat ini. Saat ini, kepemilikan saham sebenarnya telah berkurang menjadi 40%, sedangkan Tantai Zixuan memiliki 35%. Setiap keluarga memiliki 12,5%, yang menambahkan hingga 25% saham. Namun nyatanya, ekuitas sebenarnya yang dimiliki oleh Li Fugui adalah 70%. Lagi pula, apakah itu Tantai Zixuan atau bagian keluarga Yu dan keluarga Wei, masing-masing memiliki bagian dari hak untuk berbicara di tangan Li Fugui. Dengan cara ini, meskipun Li Fugui hanya memegang 40% saham di tangannya, dia dapat dengan kuat memegang perusahaan di tangannya. Selain itu, Li Fugui juga memegang 40% saham Colosseum. Mengenai 40% saham di Colosseum, Li Fugui awalnya ingin dimasukkan ke dalam perusahaan konferensi Elixir, tetapi akhirnya menyerah. Meskipun hal ini dapat dilakukan, tetapi tidak boleh terburu-buru, agar tidak menimbulkan masalah. Nyatanya, Li Fugui sama sekali tidak perlu berhati-hati. Lagi pula, yang sangat berharga bagi perusahaan konferensi Elixir adalah Li Fugui dan teknologi pemurnian obatnya. Ini, Li Fugui tidak bermaksud untuk memasukkan ke dalam ide perusahaan. Ini adalah mekanisme asuransi terakhirnya. Begitu seseorang mencoba merebut perusahaan konferensi Elixir, Li Fugui dapat menggunakan mekanisme asuransi ini untuk membuat pihak lain bodoh memakan Coptis Chinensis, yaitu sulit untuk dikatakan. Oke, kita tidak perlu membahas ini lagi untuk saat ini. Mari kita bicara tentang pemusnahan keluarga Sangguan. Mata Li Fugui berkilat, dia menatap Tuan Tua Yu dan Tuan Tua Wei, dan bertanya, keduanya apakah Pak Tua punya komentar? Pak Tua Yu dan Pak Tua Wei saling memandang. Mereka menggelengkan kepala, dan berkata di mulut mereka, "Fugui, kamu belum mengatakan apa rencanamu, Li Fugui." Tersenyum sedikit, dan berkata perlahan, "Saya berencana untuk membiarkan Colosseum mengumumkan peraturan. Mulai sekarang, mereka yang ingin memurnikan cairan spiritual secara gratis harus membeli tanaman obat dari perusahaan konferensi Elixir, dan tanaman obat dapat diwakili oleh Colosseum. Mereka yang membutuhkan cairan spiritual, hanya perlu membayar uang untuk membeli ramuan obat, dan Anda bisa mendapatkan cairan spiritual secara langsung." Petik 2. Mendengar ini, Tuan Yu, Tuan Wei, dan Tuan Mingjing di sampingnya semuanya telah mata mereka berbinar, dan ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Terutama Tuan Yu dan Tuan Wei,
Keduanya semakin dekat. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa bahwa langkah Li Fugui benar-benar sempurna. Ini menggali dasar dari konferensi ramuan. Begitu aturan ini keluar, siapa yang mau membeli cairan spiritual yang mahal? Tidak perlu memikirkannya, semua prajurit kuno pasti akan memilih perusahaan konferensi eliksir yang bisa mendapatkan eliksir berkualitas lebih tinggi hanya dengan biaya herbal. Fugui, kamu benar-benar jenius, untung kamu tidak memulai bisnis dari awal. Jika tidak, bagaimana kalian semua bisa bertahan? Tuan Yu dan Tuan Wei bahkan bercanda ketika mereka masih kecil, dalam suasana hati yang baik. Tuan Mingjing memandang Li Fugui dengan penuh penghargaan, dan tiba-tiba bertanya, lalu, bagaimana jika konferensi eliksir juga meniru langkah ini dan bersaing dengan kami? Li Fugui mencibir dan berkata, kalau begitu mungkin. Mengapa? Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Mingjing, ekspresi Tuan Yu dan Tuan Wei tiba-tiba berubah, dan mereka memikirkan tindakan balasan. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, perhatian mereka tertarik. Li Fugui tidak berpura-pura menjadi lelucon, tetapi langsung berkata, sebenarnya sangat sederhana, karena tidak ada apoteker di konferensi pengobatan roh yang dapat melakukan hal yang sama seperti kita. 3 obat dapat menjamin keberhasilan setiap obat. Fugui. Jika Anda tidak memberitahu saya lupa, tingkat keberhasilan Anda meramu cairan obat adalah 100%. Hati Tuan Mingjing tergerak, memikirkan adegan Li Fugui meramu obat. Dia segera menyadari alasan mengapa Li Fugui yakin alasannya karena tingkat keberhasilan ini. Nyatanya, tingkat keberhasilan memurnikan obat di konferensi pengobatan spiritual bukanlah rahasia. Bahkan seorang alkemis tingkat master membutuhkan 5 obat untuk berhasil sekali. Ini masih belum stabil. Jika tingkat keberhasilan dirata-ratakan, kemungkinan bahkan akan ditarik menjadi 6 atau 7, atau bahkan 7 atau 8 bahan obat untuk berhasil sekali. Ini masih apoteker tingkat master. Jika apoteker biasa, tingkat keberhasilannya akan lebih buruk lagi. Dengan cara ini, bagaimana konferensi eliksir bisa bersaing dengan Li Fugui? Setelah memikirkannya, Tuan Yu dan Tuan Wei menjadi gembira, berharap mereka bisa memeluk Li Fugui dan menciumnya dengan ganas. Orang ini jenius murni. Tuan Mingjing mengerutkan kening dan berkata, karena itu, tidak mungkin bagi Anda untuk memurnikan obat setiap hari. Konferensi eliksir memiliki sejumlah besar alkemis. Jika kami ingin sepenuhnya menggantikan konferensi pengobatan roh, maka pengiriman kami harus itu hanya bisa memenuhi kebutuhan seluruh dunia seni bela diri kuno. Hahaha, Tuan Mingjing, sebenarnya ada kalimat yang selalu ingin kuucapkan. Li Fugui tiba-tiba tertawa. Tuan Mingjing dengan penasaran bertanya, apa? Mata Li Fugui terbakar, dan dia berkata-kata demi kata, kami tidak memproduksi obat mujarab, kami hanya memproduksi apoteker. Jangan menghasilkan ramuan, hanya alkemis, nada yang besar, betapa beraninya, jika tulisan tangan barusan menggali dasar dari konferensi pengobatan spiritual, maka jika kalimat ini dapat dilakukan, itu akan membunyikan lonceng kematian untuk konferensi pengobatan spiritual. Tuan Mingjing menarik napas dalam-dalam dan mau tidak mau berkata, Fugui, apakah kamu tahu apa arti kata-katamu? Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, maka perusahaan kita benar-benar tak terkalahkan. Kata-kata terakhir Tuan Mingjing menggema. Tuan Yu dan Tuan Wei mengangguk setuju. Mereka semua tahu kandungan emas dari kalimat ini. Bahkan jika itu adalah konferensi eliksir, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menghasilkan alkemis. Jika Li Fugui bisa melakukannya, maka statusnya cukup untuk menjadi ayah baptis dunia alkimia, plus. Garis bawah misterius sambil tersenyum, dia melirik mereka bertiga, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang tamu luas di sebelah. Ekspresi ketiga orang itu berbeda, mereka semua sangat penasaran dengan kata-kata Li Fugui. Dan kemudian ketiganya berjalan bersama ke pintu berikutnya. Di ruang tamu sebelah, ada panci besi besar, dan ada kompor besar yang dibuat khusus di bawah panci besi besar. Tuan Mingjing, Tuan Yu dan Tuan Wei tidak tahu obat apa yang dijual Li Fugui.
Jadi mereka semua melihat Li Fugui lagi. Li Fugui tersenyum sedikit, dan tiba-tiba menatap Tuan Yu, dan bertanya, "Tuan Yu, Anda juga harus menjadi seorang apoteker, bukan?" Ketika Tuan Yu mendengar ini, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan malu, "Saya hampir tidak bisa dihitung sebagai apoteker. Apoteker, sampai sekarang, saya hanya bisa memurnikan cairan spiritual tingkat terendah." Letakkan, dengan tingkat keberhasilan Anda berani menyebut diri Anda seorang apoteker. Tuan Wei tanpa ampun ya, mengungkap latar belakang lelaki tua Yu. Orang tua Yu tiba-tiba tersipu, dan lehernya tebal, dan dia berkata dengan marah, "Aku bilang kamu peti mati, orang kaya dan bangsawan sedang berbicara denganku. Mengapa kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan?" Tuan Wei mencibir, dan berkata, "Sejauh menyangkut detail kecil Anda, bahkan jika Anda tidak memberitahu mereka, jika Anda diminta untuk melakukan sesuatu nanti, bukankah Anda akan mengungkapkan kebenaran Anda, daripada membodohi diri Anda sendiri pada saat itu? Lebih baik mengatakannya sekarang." Tuan Yu sebenarnya juga tahu ini. Yang terbaik, tetapi ketika Tuan Wei mengatakan itu, saya merasa sangat tidak nyaman. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, jangan bertengkar tentang hal-hal seperti itu, Tuan Yu. Sekarang, terserah Anda untuk memurnikan obatnya." "Ah, saya akan memurnikan obatnya." "Tidak, tidak, tidak. Anda ahli alkimia ada di sini. Bagaimana saya bisa melakukannya?" Tuan Yu, yang selalu sangat bermartabat, menunjukkan rasa takutnya untuk pertama kalinya, yang membuat Tuan Mingjing dan Tuan Wei tertawa terbahak-bahak. Mata Li Fugui berkilat, dan dia berkata, "Tuan Yu, bagaimana jika Anda dapat memperbaiki cairan psikis tingkat bawaan? Orang ini setengah satu kaki terkubur di tanah, jadi jangan bicara omong kosong dengannya." Tuan Yu berkata dengan sedih, "Bukankah kamu juga punya setengah dari kakimu terkubur di tanah? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu takut menunggu giliranku, kan? Oke, berhenti berdebat." Li Fugui geli dan tak berdaya. Kedua orang tua ini orang-orang mulai bertengkar sesekali. Tuan Yu mendengus dingin. Dia berkata dengan suara rendah, "Demi kekayaan dan kehormatan, aku tidak akan berdebat denganmu." Tuan tua Wei tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Li Fugui memandang Tuan Wei, dan berkata dengan sabar, "Apa yang baru saja saya katakan, kami tidak memproduksi ramuan, kami hanya memproduksi apoteker. Jangan khawatir, Tuan Yu. Saya bilang Anda bisa memperbaiki obat bawaan, Anda itu pasti bisa disempurnakan. Jika tidak, itu bukan masalahmu, itu masalahku." Kata-kata umpatan 3 poin. Lagi pula, bagaimanapun juga, Li Fugui tidak pernah mengucapkan kata-kata besar. Li Fugui tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat undangan, dan berkata di mulutnya, "Tuan Yu, Anda hanya perlu melakukannya. Bagaimanapun, Anda telah melihat saya membuat obat, jadi ikuti saja jalan saya." "Baiklah. Kalau begitu saya akan mencobanya." Tuan Yu menjadi antusias sekaligus, untuk mengetahui keinginan terbesarnya dalam hidup ini, yaitu menjadi seorang apoteker atau apoteker yang diperoleh. Seperti apa apoteker bawaan, dia tidak berani berpikir. Sekarang Li Fugui berkata bahwa dia bisa memurnikan cairan roh bawaan, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang apoteker bawaan. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Tuan Wei juga penasaran, begitu juga Tuan Mingjing di sampingnya. Semua orang sangat penasaran, kartu apa yang dimiliki Li Fugui untuk bisa mengucapkan kata-kata yang begitu percaya diri. Segera, Tuan Yu mengumpulkan keberaniannya dan mulai memurnikan obat. Mengikuti contoh Li Fugui, dia menuangkan 150 porsi bahan obat ke dalam panci, dan setelah menambahkan bahan lain yang diperlukan untuk memurnikan obat, dia akan menutup panci. "Tunggu," Li Fugui tiba-tiba menghentikan gerakan Tuan Tua Yu, dan kemudian, dia mengeluarkan botol porselen kecil dan menuangkan setetes cairan obat ke dalam panci. "Fugui, apakah ini kartu holemu?" Mata Tuan Mingjing dan kedua lelaki tua itu tiba-tiba menyala, dan kemudian mereka menatap botol porselen kecil di tangan Li Fugui beberapa kali, seolah-olah mereka ingin mengambilnya ke tangan mereka untuk melihat lebih dekat.
Tapi Li Fugui menyingkirkan botol porselen kecil itu berdiri. Dia tidak berniat memuaskan mereka sama sekali. Oke, tutup dan panaskan. Li Fugui menggeliat dan berkata dengan santai. Baru kemudian Tuan Yu menutup panci, dan kemudian Tuan Mingjing memerintahkan seorang pelayan di Kolosseum untuk mulai memanaskan kuali. Sisa waktu tampak sedikit membosankan. Tetapi apakah itu Tuan Yu, Tuan Wei, atau Tuan Mingjing? Mereka semua ingin tahu apa hasilnya, jadi tidak ada yang pergi. Li Fugui hanya menutup matanya dan jatuh ke kondisi setengah tertidur dan setengah terjaga. Waktu berlalu, 1 jam kemudian, uap mengepul dari tepi tutup panci besi, dan aroma harum mulai memenuhi seluruh ruangan. Tuan Wei berkata dengan takjub, sungguh menakjubkan, Tuan Yu. Anda tidak dapat benar-benar memurnikan cairan obat bawaan, bukan, hanya seorang apoteker yang baru saja memulai atau belum. Tetapi pada saat ini dia berkata, tentu saja, kamu pikir semua orang seperti kamu, meregangkan pinggangnya, lalu memberi perintah. Tuan Yu segera bergegas, bersambung.